martanya kita. Kami memuji kebesaran nama-Mu, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Mengucap syukur kami Tuhan, Engkau telah memilih kami, sehingga kami Tuhan datang untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu di hari Minggu yang Tuhan kuduskan untuk kami bersekutu, menyembah dan memuji Engkau. Segala pujian yang kami naikkan, biarlah itu Tuhan menjadi pujian yang berbau harum di hadapan-Mu, dan Tuhan berkenan atasnya. Demikian Tuhan, saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi senjata, yang menjadi kekuatan, penghiburan, inspirasi dalam kehidupan kami. Penuhi hati kami oleh Roh-Mu, tinggal Engkau Tuhan di dalam pikiran hati kami dan kehidupan kami saat ini. Kuasai tempat ini, kuasai hati kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan boleh leluasa untuk belajar tentang firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan terbatas dalam berbagai hal dan lemah. Oleh karenanya tetap tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan hamba-Mu memiliki hikmat kekuatan yang datang dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami semua. Semua roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, roh ngantuk, roh penolakan firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun berikan kami Tuhan roh yang selalu tunduk kepada Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita salutna damang renang dok napo subulung ni huriatta. Tulpuk jamita di minggu ta sadarion rapta bukama iman ani enet sian surat Apostel Paulus tuhuria Rom bidu 10 sada tajahama mulai ayat sada satro ayat 2 bagian A dilanjutkan mamuse ayat 20 sia satro ayat 32. Molo di dalam bahasa Indonesia, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal 11, membaca kita mulai ayat 1 sampai ayat 2 bagian A, dilanjutkan dengan ayat 29 sampai ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita semua, damang dainang, ruas niuriatan dan haholongi Tuhan Yesus Kristus, alai rap tapahiyut ihut ma di Bibel tabe. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan menghilangnya dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Ima sahatna. Damang dainang ruas niuratan dan haholongi Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu kita hari ini dikatakan bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Atau akabangso na makhamulateon asini rohani debata. Surat Rasul Paulus kepada Roma, kepada jemaat yang ada di Roma, pasal 11 ayat 1 sampai 2a memiliki latar belakang di mana terjadi pertengkaran, perselisihan, perdebatan, perbeda-bedaan di tengah-tengah ni huria Rom.
terjadi perselisihan, pertengkaran, perdebatan di tengah-tengah jemaat yang ada di kota Roma. Perdebatan itu datang dari orang Kristen yang berasal dari bangsa Yahudi dengan orang Kristen atau jemaat yang berasal dari non-Yahudi atau berasal dari halak Sileban. Tarsongon hitaun mai, aidang halak Yahudi hitam. Terjadi perdebatan. Jemaat yang datang dari bangsa Yahudi mengatakan, kami adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami berasal dari suku Yahudi. Karena nenek moyang kami Abraham dipilih langsung oleh Tuhan Allah menjadi umat pilihan yang dikasihinya. Jadi kalian orang-orang Kristen atau jemaat yang ada di sini yang di luar bangsa kami bangsa Yahudi, kasta kalian kasta kedua. Itu menurut pernyataan jemaat yang berasal dari orang Yahudi. Lalu datang juga pikiran dari orang Kristen atau jemaat Roma yang berasal dari halak Sileban atau orang-orang atau bangsa di luar bangsa Israel manang bangsa Yahudi. Mereka mengatakan tidak. Kami adalah bangsa yang sangat berkenan kepada Allah karena kami tidak menolak Mesias atau anaknya yang dikasihinya, yang telah dikaruniakannya, yang telah lahir. Kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mesias yang datang itu. Sementara kalian menolaknya, bahkan menyalibkannya, membunuhnya. Terjadi perselisihan. Kalian telah menolak Allah. Kalian telah menolak keselamatan. Terjadi perselisihan kedua golongan yang menjadi jemaat di kota Roma. Nah, untuk itulah Rasul Paulus mengirimkan surat apostolik, surat Parmahanion kepada jemaat yang ada di kota Roma. Seperti yang tertulis di ayat 1 dari pasal 11 tadi bacaan kita. Maka aku bertanya, kata Rasul Paulus, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel. Paulus berasal dari orang Israel. Sekali-kali Allah tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya, yang mau menerimanya, yang datang untuk memohon pertolongan di dalam setiap doa-doa yang disampaikan di hadapannya yang kudus. Bukan mentang-mentang karena orang Yahudi lalu Tuhan lebih berkenan, atau karena kita orang Kristen jemaat yang berasal di luar non-Yahudi lalu Tuhan juga berkenan. Tidak ada ukurannya seperti itu. Bangsa manapun, suku apapun, ras apapun, Tuhan mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak pernah memilih-milih. Tuhan tidak pernah memandang muka. Oh, kau orang pintar, kau berkenan. Tidak. Tuhan tidak pernah memandang bulu. Semua sama di hadapan Tuhan. Dan meribar. Yang kedua, sebetulnya Tuhan Allah telah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk sebagai umat yang dipilih Allah. Dan Allah berkenan atas mereka. Tuhan sudah memberikan satu kesempatan kepada mereka. Dengan memberikan hukum Taurat kepada mereka. Jadi ceritanya ketika Tuhan menciptakan manusia, lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu Allah memilih Abraham dengan harapan kelak Abraham memiliki anak keturunan dan Tuhan berkenan untuk
menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, dalam proses menyelamatkan bangsa tersebut, antara Abraham dan Allah memiliki suatu kesepakatan, memiliki suatu perjanjian. Itu yang disebut dengan hukum Taurat. Lalu di dalam perjalanan Abraham dan keturunannya, sampai pada masa Musa, terus terjadi pelanggaran. Sehingga pada masa Musa naik ke Gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Itulah patik yang kita bacakan setiap minggu. Menjadi satu hukum bagi orang Israel. Menjadi tuntunan bagi orang Israel. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Diatur di sana. Namun pertanyaan. Terkadang Yesus Kristus harus bertengkar, harus berdebat, harus berselisih dengan ahli kitab, orang Farisi, Saduki, bangsa Yahudi yang pintar itu tentang hukum Taurat. Di mana seolah-olah Yesus justru menentang, bahkan menghilangkan hukum Taurat. Perdebatan itu sampai sekarang terjadi. Karena apa? Orang tidak paham apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat yang pertama itu adalah 10 hukum yang diterima oleh Musa. Itulah patik yang kita bacakan setiap minggu. Tuhan memberikan hukum Taurat. Namun ketika bangsa Israel melanggar hukum Taurat tersebut, maka Tuhan memberikan hukum Taurat yang lain. Setiap melanggar keluar hukum Taurat yang lain. Setiap melanggar keluar hukum Taurat yang lain. Sehingga total hukum Taurat itu bukan 10. Tetapi 613 aturan hukum Taurat. Yang mengatur tentang hukum pidana. Mengatur tentang hukum perdata. Hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan. Kehidupan sosial dan lain sebagainya. Total seluruhnya 613 hukum Taurat. Misalnya yang pertama mengatur tentang keagamaan. Bangsa Israel diatur tentang hal yang halal dan hal yang tidak halal. Ada. Bangsa Israel dilarang makan binatang hewan yang berkuku belah 4. Tidak boleh makan sapi, tidak boleh makan kambing, tidak boleh makan babi. Itu hukum Taurat. Bangsa Israel juga dilarang makan makanan kepiting yang tidak bersisik. Kepiting, sotong, udang. Tidak boleh. Itu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Ada juga hukum Taurat yang mengatur tentang kehidupan sosial. Misalnya, di dalam kitab Rut pasal 1-3. Di mana Rut adalah seorang janda yang miskin yang memiliki menantu yang namanya Naomi, menantu Parumain. Naomi juga menjadi memalu karena anak Rut meninggal. Naomi ini Parumain yang setia kepada Rut, sehingga ketika Rut pulang kampung ke Bonapasogit, Naomi mengikutinya. Mereka adalah orang miskin, janda. Lalu di pasal berikutnya dalam kitab Rut pasal 1, 2, dan 3, pada suatu saat Naomi berpamitan kepada mertuanya, si matua Boruna, Rut. Inang, permisi, biarlah saya pergi ke ladang Boas, karena Boas hari ini panen gandum, supaya saya memungut jelai-jelainya. Ternyata hukum Taurat mengatur kalau ada orang panen gandum atau panen padi, dia tidak boleh mengulang ke belakang. Dulu kalau kami di sini ngetam, setelah sampai di ujung, pulang lagi ke bawah, mengambil yang belum terpanen. Ternyata hukum Taurat melarang itu.
Kalau panen orang gandum, padi, dia tidak boleh mengulang dari bawah. Karena bagian yang tersisa yang ada di belakang mereka adalah bagian janda-janda miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Oleh karenanya di dalam kitab Rut, pasal 1 sampai pasal 3, Naomi pergi mengambil jelai di ladang gandumnya si Boas. Memungut bekas-bekas gandum. Dan Boas memandang di belakang. Semua pekerja-pekerja si Boas tidak boleh memanen dari bawah lagi. Itu hukum Taurat. Pertanyaan, adakah orang yang mampu melakukan itu? Ada. Tapi banyak juga orang pasti tidak mampu melakukan itu. Itulah hukum Taurat. Ada lagi hukum Taurat, kalau orang Yahudi masuk ke rumah harus cuci tangan. Itu yang menjadi perdebatan Yesus Kristus ketika murid-muridnya masuk ke rumah tidak cuci tangan. Itu yang disebut Yesus Kristus adat istiadat nenek moyang. Itu tidak menyelamatkan. Nah, kembali. Jadi sebenarnya Tuhan Allah telah berusaha membuat suatu rancangan dan memberikan kesempatan kepada umat Israel untuk selamat dengan memberikan hukum-hukum Taurat. Namun dalam perjalanannya bangsa Israel tidak sanggup melakukan itu, sebab memang aturan dan peraturan itu berat. Syariat. Mata ganti mata. Melarung nama anakku dipotong tangannya. Siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu. Oleh karenanya dikatakan oleh Yesus Kristus, bukan hukum Taurat yang menyelamatkan manusia. Bukan hukum Taurat yang menyelamatkan orang Kristen dari Yahudi maupun orang Kristen yang non-Yahudi, yaitu orang Batak, orang Dayak, orang Cina. Bukan. Bukan karena kuat gagah kita melakukan hal-hal yang baik menurut kita. Bukan. Tetapi karena Yesus Kristus yang telah datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 9. 1 Tesalonik pasal 5 ayat 9. Begini dikatakan di sana. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aidang dipadiri depatahita bahen sirimasan. Alai naing madapotan haluan hita marhite sian tuhata Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus juru selamat. Di luar Yesus Kristus binasa. Tidak ada di luar Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Apakah kebaikan-kebaikan kita? Apakah kemurahan-kemurahan hati kita? Tidak. Hanya Yesus Kristus. Saya pernah mengatakan begini. Sebelum Nomensen atau pendeta-pendeta Jerman datang ke tanah Batak, orang Batak itu sudah eksis dengan ajaran-ajaran nenek moyang, sudah eksis dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang, sehingga memiliki suatu kitab suci yang tidak tertulis, tapi di dalam kata-kata. Songon hatani na tua-tua nama dok. Itu adalah nilai-nilai orang Kristen, nilai-nilai orang Batak yang mengajarkan kebaikan. Bagaimana menghadapi ulah-ulah dengan tubuh, dengan sabu Tuhan. Mengajarkan kebaikan. Oleh karena saya yakin sebelum Kristen masuk pun orang Batak sudah baik. Hormat tuna tua-tua, sima tua, dongat tubuh, bo. Sudah diajarkan. Ini bisa kita dengar kalau pesta-pesta. Songon hatani na tua-tua nama dok. Di dok mei katanya. Sudah ada. Tetapi kenapa kita harus menerima Yesus Kristus lagi melalui misioner-misioner itu? Karena memang bukan kebaikan kita yang menyelamatkan kita. Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel, mereka sudah memiliki hukum Taurat. Bagaimana mereka hidup
sesama mereka, dan kepada Tuhan. Tetapi tidak cukup sampai di situ, karena itu ternyata tidak menyelamatkan. Kalau baik pun kita itu menurut kita, menurut Tuhan tidak. Baik dalam perkataan, tangan, kaki, dalam hati, pikiran, siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Yesus tahu, paham apa yang menjadi isi hati kita. Hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Kita buka Alkitab kita. Lagi, satu ayat lagi. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan untuk kita semua ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau bahasa Batak, buka luka. Surat Parjolo Sinurani Apostel Pestur Bidusada ayat 10 walu. Aidi boto hamudo dada binaen ni sere manang perak akan awolo buruk ubayan nama lua hamusian adat muna naso marniulai natenean muna sian aka amamuna alai binaheni mudarni Kristus na argaido nasongon mudarni biru-biru naso hasurahan naso marlidan. Jadi Yesus Kristus, darah Yesus Kristus itu yang menyelamatkan kita. Kenapa Yesus dikatakan anak domba Allah? Karena memang dari dulu yang namanya penyelamatan itu harus ada tercurah darah. Maka ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, malam itu diadakan penyembelihan anak domba. Darahnya dipoles di tiang-tiang pintu, supaya malaikat maut kalau melihat darah tersebut lewat, sehingga tidak ada orang yang binasa dari kalangan bangsa Israel, anak domba. Jadi di dalam hukum Taurat pun diatur persembahan korban sembelihan pengampunan dosa itu adalah anak domba. Domba. Pertanyaan, mengapa bukan babi? Mengapa harus domba? Padahal berdasarkan riset, babi adalah hewan binatang yang paling enak dagingnya. Karena marniak-niak, lemaknya banyak. Tetapi kenapa bangsa Israel harus menyembelih anak domba? Ternyata domba kalau beranak paling satu. Kalaupun yang punya ketiban rezeki nomplok 2. Bisa dibedakan mana anak sulung, mana anak nomor 2. Karena dalam peraturan hukum Taurat, hewan binatang yang pantas dikurbankan untuk menjadi hewan sembelihan pengampunan dosa adalah, yang pertama syaratnya adalah anak sulung. Anak pertama dari hewan tersebut tambun, sehat dan muda. Sementara mau pinahan songon babi, banakna ululu bisian 5, 10, 14. Bingung, dia dong. Anak pertama anak sulung. Oleh karenanya anak domba. Yesus Kristus anak domba Allah. Hanya darahnya yang menyelamatkan kita. Jadi kalau ada orang yang menolak penyaliban Yesus dan lain sebagainya, kebinasaan bagi mereka. Kebinasaan bagi mereka. Jadi Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, itulah juru selamat kita. Lalu bukan berarti ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu ongkang-ongkang katik kita, tenang aja kita, langsung ini. Sebab di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12.
Kita baca, saya baca untuk kita semua. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi tetap kita kerjakan keselamatan kita. Bukan karena kita telah menerima Yesus lalu kita diam, tidak bergerak. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Tetap kita harus berbaik kepada orang. Memberikan kebaikan yang luar biasa kepada orang. Namun bukan dalam rangka supaya masuk surga. Tetapi karena Yesus yang terlebih dahulu memberikan kebaikannya kepada kita. Di saat kita sedang berdosa. Jemaat HKBP Tobat Raju. Kalau ada yang sakit, kunjungi yang sakit. Kalau ada yang meninggal, bantu mereka. Kalau ada yang kelaparan, bantu mereka. Dan kita harus tekun, rajin setia melayani Tuhan. Rajin setia beribadah kepada Tuhan sebagai bukti kita mengerjakan keselamatan kita. Jadi tidak bisa. Oh, Yesus telah menyelamatkan saya. Mudah-mudahan mahita. Daun sunguni. Tetapi tetaplah kerjakan keselamatan kita. Yang menjadi kesimpulan adalah, Amanginang, ketika kita pulang dari tempat ini, dan hendaknya kita menjadi saksi di mana saja berada, dengan membawa beberapa hal yang menjadi bekal, yang menjadi kesimpulan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan tidak pernah menolak siapapun untuk datang kepadanya. Yang terpenting adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehitam apapun latar belakang kita akan putih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengucap syukur atas berkat keselamatan dari Allah. Atas berkat keselamatan daripada Allah. Berkat keselamatan. Mungkin orang mengatakan kalau berkat itu kalau mobilnya banyak. Berkat itu kalau rumahnya bagus. Berkat itu kalau anaknya semua jadi dokter. Betul, berkat itu. Saya percaya berkat itu. Betul. Namun berkat di atas segala berkat. Berkat yang luar biasa, yang mengatasi mobil, yang mengatasi rumah bagus, yang mengatasi anak-anak dokter adalah berkat keselamatan jiwa roh kita. Kalau kita memiliki berkat materi seperti itu, tetapi jiwa kita binasa, untuk apa? Yang terpenting di atas itu semua adalah berkat keselamatan. Oleh karenanya, biarpun hidup kita susah, secara ekonomi orang melihat kita susah, secara kedudukan mungkin kita tidak terpandang. Orang mungkin tidak pernah menghormati kita. Orang mungkin tidak pernah menghargai kita. Tidak perlu lemah dan takut dan sedih. Karena ada berkat yang luar biasa yang melebihi itu semua. Berkat keselamatan rumah Allah Bapa yang kekal. Surga tempat orang-orang kudus. Bersyukur kita memiliki berkat keselamatan seperti itu. Oleh karenanya saudara-saudara jemaat Tuhan Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tertulis terakhir di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah anugerah berkat di atas segala berkat. Oleh karenanya tetap setia, tetap bersemangat melayani Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Apapun masalah, kita tetap bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati kami melalui pemberitaan Injil-Mu, kabar sukacita firman Tuhan hari ini. Materaikan firman Tuhan yang telah kami dengar ya Tuhan, supaya melekat dalam hati kehidupan kami, sehingga berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kuatkan kami oleh darah-Mu yang kudus dan Roh Kudus-Mu, supaya kami dikuatkan untuk melakukan semua firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat berkat keselamatan, berkat di mana Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu yang telah Kau anugerahkan atas kami semua. Sehingga kami semua ya Tuhan boleh memperoleh keselamatan yang datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Limpahkan atas kami semua jemaat-Mu HKBP Tobat Raju, yang datang maupun yang tidak datang Tuhan. Roh lemah lembut,
roh yang bersemangat di dalam Tuhan, roh yang selalu rindu untuk bersekutu, sehingga kami Tuhan menjadi jemaat-Mu yang semakin hari semakin dewasa, semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tambahkan kesatuan hati yang telah ada, gandakan kesatuan hati, gandakan kerelaan hati kami yang telah ada Tuhan melayani Engkau, sehingga Tuhan di hari-hari mendatang semakin bersemangat kami Tuhan melayani Engkau di gereja-Mu ini, demi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk kami semua jemaat Tuhan, ketika kami bekerja di instansi swasta pemerintah, menjadi petani, peladang, pekebun, memiliki usaha apapun yang kami usahakan, berkati itu semua Tuhan, supaya menjadi jembatan berkat-Mu atas kami, sehingga kami semua jemaat-Mu Tuhan berkecukupan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupkan buat kami. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Apa yang menjadi kerinduan hati setiap jemaat-Mu Tuhan nyatakan, hidupkan kembali pengharapan yang telah redup, yang telah mati, tetapi hidupkan kembali supaya kami bersemangat, karena kami memiliki pengharapan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, yang telah kami umumkan Tuhan, seperti janji-Mu Tuhan, biarlah anugerah panjang umur, damai sejahtera menjadi bagian mereka yang berulang tahun, sehingga di hari-hari mendatang tetaplah Engkau yang memimpin mereka, memberikan kesehatan, umur panjang, damai sejahtera atas mereka semua. Demikian juga Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada semua jemaat-Mu yang telah menyampaikan persembahan kepadamu melalui gereja HKBP Tobat Raju ini Tuhan. Berkati tangan-tangan mereka yang telah memberi, seperti janji-Mu Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Bela Tuhan ketika mereka berhadapan dengan perkara-perkara yang besar dan rumit, tetapi berikan Tuhan kekuatan sehingga semua jemaat-Mu Tuhan memperoleh keselamatan dan menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu. Mungkin yang saat ini ada yang sedang merdengkan badan ya Tuhan, menanti proses persalinan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Ibu, Engkau berkati kandungan mereka ya Tuhan. Bakal bayi, berkati Tuhan, sehingga kelak ketika proses persalinan jemaat-Mu memperoleh kesehatan, memperoleh kebaikan, lahir dengan baik, selamat. Ibu selamat sehat, demikian juga anak sehat dan selamat. Terpuji nama-Mu, anak kami yang kecil dan yang besar kami serahkan kepada Tuhan. Di mana saja mereka berada, Tuhan pelihara tubuh roh jiwa mereka. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ajari mereka Tuhan tetap menjaga kekudusan di tengah-tengah kehidupan mereka. Apapun yang mereka rindukan, Tuhan nyatakan supaya mereka boleh melihat sungguh Allah baik di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu HKBP Tobat Raju menjadi gereja yang bertumbuh berkembang dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk kami semua parhalado yang melayani di gereja-Mu ini Tuhan, bahwa kami lemah Tuhan, tidak memiliki kepintaran hikmat apapun. Kami serahkan semua kami parhalado-Mu kepada Engkau, Roh Kudus-Mu curahkan atas kami, sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang kurang Tuhan sempurnakan, sehingga melalui pelayanan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, jemaat Tuhan memperoleh damai sejahtera dan berkat. Terpuji nama-Mu Allah kami yang hidup. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memelihara bangsa ini jadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati keamanan sosial politik, pemilihan umum dan lain sebagainya, sehingga Tuhan negara kami menjadi negara yang makmur, yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, sempurnakan doa kami ini, supaya Tuhan Engkau nyatakanlah semua apa yang telah kami sampaikan di hadapan-Mu melalui doa dan permohonan kami saat ini. Bahwa kami adalah orang-orang berdosa ya Tuhan, di hadapan-Mu maupun di hadapan sesama. Kami tidak mengasihi Engkau dengan setulus hati kami. Kami tidak mengasihi sesama kami dengan setulus hati kami. Kami berdosa, kami melawan Engkau Tuhan. Tidak pantas kami berdiri dan melayani Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan. Darah-Mu yang kudus itu menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kami kudus di hadapan-Mu, layak berdiri di hadapan-Mu, melayani Engkau dan menerima segala berkat yang datang daripada Tuhan Allah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus,
Anakmu yang tunggal, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat Raja Gereja, kami berdoa dan bersyukur. Amin.